Moderator, boleh dimulai. Assalamualaikum, selamat siang teman-teman semua. Waalaikumsalam. Selamat siang Mas Wakid. Siap, Mas Alhamdulillah Makmul. sudah hadir di tengah-tengah kita semua. Materi berikutnya ada Mas Wakid Ali Muntoha. Beliau ini nanti akan menyampaikan materi berupa topik yang menarik ini teman-teman semua. Building and maintaining strong professional relationship. Ya, ini buat teman-teman yang ingin menjaga hubungan baik dengan kerabat, dengan kolega, dengan rekanan bisnis. Nah, ini nanti akan disampaikan langsung oleh Mas Wakil. Nih, teman-teman disimak baik-baik ya. Mudah-mudahan nanti apa yang disampaikan oleh Mas Wakil ini bisa jadi insight buat teman-teman semua. Silakan Mas Wakil, bisa langsung disampaikan materinya. Oke, saya izin share screen terlebih dahulu ya. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kedengeran jelas, teman-teman? Pak Maul, suara saya kedengeran jelas? Halo? Halo? Mas Maul, suara saya kedengeran? Teman-teman, suara saya kedengeran? Oke, siap. Oke, thank you. Oke, baik teman-teman. Eh, Mungkin di sini saya akan lebih banyak cerita ya terkait bagaimana saya membangun bisnis, menjaga relasi dengan klien, menjaga hubungan dengan tim ya. Karena tim itu adalah kunci dari suatu organisasi atau usaha kita gitu. Tanpa tim kita nggak bisa jalan usaha kita seperti itu. Oke, di sini berbicara terkait membangun dan menjaga ya bagaimana hubungan secara profesional dan kuat. Oke, jadi hubungan profesional ini seperti apa sih teman-teman? Ini adalah suatu interaksi yang terjadi di lingkungan kerja yang mendukung pencapaian tujuan bersama, pertumbuhan individu dan keberhasilan organisasi. Jadi teman-teman ketika nanti bekerja atau membangun suatu usaha, hubungan yang profesional ini sangat penting teman. Dan ini pasti harus dijalankan untuk nanti jenjang karir teman-teman. Karena di lingkungan kerja ini wajib hukumnya membangun suatu hubungan yang profesional sehingga hubungan yang terjadi di dalam eh, usaha atau bekerja itu bukan hubungan yang toksik, yang saling menjatuhkan, yang saling apa ya, menekan satu sama lain, tapi terbangun saling support seperti itu. Nah, ini penting teman-teman. Ketika teman-teman nanti bekerja, teman-teman nanti membangun usaha, atau mungkin yang masih kuliah, ini nanti teman-teman harus mencoba menjaga hubungan profesional. Lalu manfaatnya apa sih? Ya, sebelum kita masuk ke caranya, kita tahu dulu nih, ketika kita menjaga suatu hubungan secara profesional, ini manfaatnya apa? Pertama, kolaborasi yang efektif, memudahkan kerja sama tim dan proyek. Nah, kolaborasi yang efektif ini penting teman-teman. Jadi ketika teman-teman nanti mendapatkan suatu proyek, teman-teman akan mengerjakannya bersama tim. Gak mungkin teman-teman sendirian, karena pasti akan kesusahan dan kebingungan. Sehingga teman-teman membutuhkan tim. Entah dua, entah tiga, atau bahkan rame-rame. Nah, dengan komunikasi yang eh, bagus, dengan istilahnya menjaga hubungan secara profesional, ini kolaborasinya sangat efektif.
yang terjadi sana. Jadi teman-teman bisa saling bagi job desk dengan rapi, teman-teman bisa saling support apabila ada yang kekurangan di salah satu tim. Ini akan terjalin secara rapi. Jadi antar tim tidak saling apa ya, saling menjatuhkan, tapi saling support, saling membantu untuk menyelesaikan suatu proyek. Kemudian bagus juga untuk pertumbuhan karir teman-teman. Jadi ketika teman-teman menjaga hubungan secara profesional, secara bagus, ini juga bagus untuk pertumbuhan karir teman-teman nanti di dunia kerja. Sehingga sedikit tidak toksik hubungannya, tapi secara profesional, sehingga bagus nanti buat pertumbuhan karir teman-teman ke depannya. Sehingga teman-teman di area kerja tidak saling dijatuhkan, atau saling senggolan, atau saling ngomongin di belakang. Itu dikurang-kurangin, dan itu bagus nanti untuk pertumbuhan karir teman-teman. Kemudian mendapat dukungan. Ini memberikan dukungan secara emosional dan profesional di saat-saat dukungan emosional ini ketika nanti apabila teman-teman mengerjakan suatu project, terus deadline-nya udah mau mulai mendekati deadline dan pekerjaan belum selesai, dukungan emosional ini sangat minimal, penyemangat kecil lah, seperti tiba-tiba dikasih permen yang ada sticky note-nya. Ini penting, karena itu memacu semangat kita di dalam bekerja. Seperti itu ya, teman-teman. Kemudian, lalu strateginya bagaimana membangun hubungan yang profesional yang kuat? Satu, komunikasi yang jelas dan terbuka. Aktif mendengarkan dan keterbukaan. Ini sangat penting. Aktif mendengarkan ini seperti apa? Jadi, saya selama 5 tahun bekerja ini, di dalam 3 tahun saya membangun usaha, saya juga, saya lebih banyak memang mendengarkan. Jadi saya tidak lebih banyak sok tahunya, sekalipun usaha ini ya saya bangun dengan teman saya berdua. Tapi saya punya tim pun saya mendengarkan tim. Jadi saya nggak sok tahu. Aktif mendengarkan ini impact-nya sangat besar. Jadi teman-teman kadang kan kita ingin terlihat seperti menguasai suatu materi, menguasai suatu proyek, dan kita bisa tahu semua hal. Kita pengennya lihat seperti itu. Tapi ternyata mendengarkan ini lebih lebih bagus. Jadi biarkan teman-teman satu tim kita memberikan ide, gagasan, kita dengarkan semua, kita tampung semua. Dan beri perhatian penuh saat berbicara, saat teman kita atau tim kita berbicara. Jadi didengarkan, jangan ketika dia ngomong kita asik nanti. Dia ngomong kita malah asik memikirkan sesuatu yang di luar daripada topik pembicaraan. Kadang kita kan ketika ada orang lain ngomong di satu tim gitu, berempat gitu misalkan, dua mendengarkan, kita memikirin hal-hal lain, bisa memikirkan hal yang sifatnya toksik, membantah uh, pandangannya dia gitu kan. Tapi itu coba dikurangi, lebih aktiflah mendengarkan, beri perhatian khusus untuk waktu tim kita berbicara, dengarkan dia, lihat dia apa yang mau dia sampaikan. Pasti yang dia sampaikan ada bagusnya juga. Coba kita lihat, coba kita ulik, kita cermati apa yang dia sampaikan. Tunjukkan rasa empati dari gangguan-gangguan distraksi seperti tadi handphone, terus menghalu hal-hal yang lain. Nah itu coba dikurangi. Teman-teman coba banyak mendengarkan. Semakin teman-teman banyak mendengarkan, semakin banyak hal yang bisa dipelajari. Bahkan teman-teman mungkin nanti bisa tahu, oh sifat orang itu, sifat dia itu seperti ini. Jadi ketika kita mau minta bantu itu harus seperti ini. Setiap orang punya cara komunikasi yang berbeda, punya sifat yang berbeda. Nah teman-teman dengan mendengarkan, aktif mendengarkan mereka, teman-teman juga bisa tahu karakter dari masing-masing individu. Dan ini untuk menjaga hubungan yang sangat. Jadi perbanyak mendengar, itu penting, dan hasilnya nanti luar biasa. Saya 2 tahun bekerja di perusahaan swasta, 3 tahun menjalankan bisnis. Saya lebih mendengarkan, dan itu efeknya luar biasa. Jadi kita banyak insight yang sudah kita bisa tahu karakter, kita bisa tahu cara membaca orang gimana, pengennya dia
bagikan informasi yang relevan dan jujur oleh mereka. Ini penting untuk membangun suatu proposal yang kuat dengan kolega yang lain dengan satu tim beda ini. Ini bagus. Sampaikan keterbukaan informasi yang relevan dan jujur. Informasi relevan informasi sebuah kemampuan dari kita, sehingga kita tidak memaksakan, tidak terlalu memaksakan ekspektasi orang. Ketika orang kita terlalu berekspektasi sehingga nanti menekankan diri ketika tidak bagus tidak sehingga hasil informasi yang relevan dan jujur. Kita mampunya ini, tapi kita sama mempersiapkan. Kita katakan berbeda dengan lebih meningkatkan kita dengan ukuran yang sekiranya teman-teman mampu mengerjakan informasi yang dari kita tahu, mulai dari timeline, terus hasil kerjaan nanti seperti apa, kita menguasai yang di beberapa saja kita host kemampuan kita bukan area monolitik mungkin kita bisa garap, tapi kita akan fokus di proses dan kita bisa mempercepat itu dengan bahasa-bahasa tertentu, bahasa ulang, bahasa script. Kalau ditarik ke bahasa Java, mungkin kita tidak bisa karena tim kita memang fokusnya di bahasa Gola, bahasa JavaScript. Hal-hal yang sifatnya seperti ini kita kasih tahu kepada kolega-kolega sehingga pengambilan keputusannya nanti tepat sesuai dengan kemampuan, sesuai dengan target dan sebagainya. Ini penting teman-teman. Komunikasi juga jelas yang penting. Nah, dengan aktif mendengarkan nanti teman-teman akan enak juga di dalam berbicara. Memberikan pandangan itu juga enak. Karena kita banyak insight masuk sehingga kita banyak informasi di situ yang bisa kita sampaikan. Kita bisa tahu, oh orang ini kalau diajak bicaranya seperti ini, dia akan tersinggung. Oke, kita bicarainnya yang seperti ini. Nah, ini komunikasi yang jelas dan terbuka ini sangat penting. Tadi mulai dari aktif mendengarkan, terus ketika menyampaikan informasi ya secara terbuka, yang informasi yang relevan dan jujur, tidak usah terlalu dibombongin dengan ekspektasi yang overconfident. Confident penting, tapi kalau terlalu over dan itu nanti akan menyusahkan kita sendiri dan hasilnya nggak maksimal, itu lebih buruk daripada lebih buruk ke depannya ya. Kemudian menunjukkan penghargaan dan apresiasi. Ini penting. Satu, ucapkan terima kasih. Jadi tunjukkan penghargaan atas bantuan dan kontribusi rekan kerja. Nah, teman-teman ketika nanti bekerja atau membangun tim bidang kerjaan itu jangan lupa ucapkan terima kasih. Ini kadang yang orang juga lupa gitu. Ketika udah dibantu cuma bilang oke sip gitu. Nah, itu usahakan mulai biasakan mengucapkan terima kasih. Kan nggak susah teman-teman ngetik terima kasih ya. Terima kasih ya bro, udah dibantu. Gitu. Terima kasih ya bro, hasil kerjaan lu bagus. Gue sangat terbantu nih dengan hasil kerjaan lu. Gitu. Dengan hal-hal kecil ini secara tidak langsung teman-teman. Orang lain itu suka dihargai seperti itu. Sehingga jangan sampai kita sok cuek gitu. Oke sip, ini tugas lagi Bu. Nah, tiba-tiba langsung ngasih tugas lagi. Aneh-aneh. Jadi ucapkan dulu terima kasih. Setelah itu nanti ketika kita mau minta bantuan lagi juga enak. Jangan kita lupa mengucapkan terima kasih. Ini penting. Ini minor tapi penting. Kemudian pengakuan ke publik. Jadi rayakanlah pencapaian dan kontribusi mereka secara terbuka. Ini kita kadang lupa. Kita ingin bahwa setiap proyek itu kita yang paling berperan di sini. Kita ingin terlihat seperti itu. Padahal nggak harus seperti itu. Kadang-kadang kita juga harus memberi penghargaan dengan menyampaikan pencapaian orang lain, misalkan dengan cara memuji ya. Iya kita sukses nih setelah dibantu oleh Mas Rizik. Gitu.
terima kasih ya Mas Rizik. Nah, itu secara terbuka dengan ada banyak orang gitu. Nah, Mas Rizik pasti secara tidak langsung apa ya, merasa ditinggikan. Karena ini supaya untuk membuat orang senang, teman-teman. Pengakuan publik. Jadi kita coba apa ya, beritahu ke publik bahwa kita ini sangat terbantu loh dengan dia. Atau dengan bahasa-bahasa politik, kita ini kalau tanpa Pak Rizik kan tidak bisa menjalankan ini semua. Alhamdulillah, kita ucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada Pak Rizik. Misalkan, nah ini hal-hal yang apa ya, minor tapi kadang menjaga apa ya, membuat hubungan itu semakin dekat dan bagus secara profesional kerja ya gitu. Kemudian kita sendiri harus menjaga integritas dan kepercayaan, konsistensi, tindak lanjuti janji. Jadi ketika kita habis pitching, kita habis ketemu klien, kita harus, nah ini ditindaklanjuti. Kemudian jaga komitmen yang telah disepakati. Komitmen kecil deh, misalkan ketemu orang gitu, ketemu orang misalkan jam 2. Ya kita harus datangnya maksimalnya jam 2 teman-teman. Maksimal loh ya, jam 2 karena kita janjian jam 2, maksimal jam 2. Artinya kalau bisa 15 menit sebelum ketemuan kita udah harus pastikan kita udah di lokasi. Karena apa? Karena disinilah kita dinilai sama orang. Oh, orang ini ternyata komit loh, dari sisi waktu aja komit. Disitulah bentuk dari suatu profesional. Kita dianggap profesional, kita dianggap oh orang ini bagus komitmennya dari hal minor. Sebelum kita masuk ke area-area yang lebih teknis nanti, ketika dapat project dengan use case sekian dan lain sebagainya, hmm, ini teman-teman juga harus mulai menjaga kesepakatan dan komitmen. Nah, kemudian transparansi. Nah, ini jangan menyebutkan informasi penting yang bisa mempengaruhi pekerjaan rekan. Tadi ya, kita seolah-olah bisa mengerjakan semua hal, tapi padahal kita hanya bisa menyelesaikan beberapa hal. Nah, ini kita usahakan sampaikan aja ke teman-teman, ke rekan tim kerja kita ataupun dengan klien kita, bahwa kita bisanya ini loh. Kita nggak bisa nih kalau dipaksa untuk area yang ini. Itu nggak apa-apa teman-teman. Itu tidak mempengaruhi pandangan orang, tidak tidak menganggap bahwa kita ini tidak mampu, enggak. Tapi orang jadinya tahu kita ini mampunya di segini, sehingga eh, proyek yang nanti ke depannya digarap itu sesuai dengan kemampuan yang telah disepakati. Nah ini, kemudian reguler berkomunikasi ya, tindak lanjuti setelah pertemuan, terus proyek-proyek juga harus dijaga ketika eh, ini lagi aktif ya, proyek lagi aktif berjalan, ini juga harus dijaga dengan klien-kliennya seperti itu. Follow up, dengan menindaklanjuti setelah pertemuan, dikasih progresnya teman, dikasih progresnya, kasih tahu kita udah sampai di sini Pak, target kita seminggu ke depan ini. Nah itu bagus untuk teman-teman ke depan. Kemudian memberikan feedback yang konstruktif, berikan dan terima umpan balik secara konstruktif dan bermanfaat. Nah ini tadi ya, teman-teman harus memberikan progress reportnya selama berkomunikasi itu dan lain sebagainya. Terus setiap project yang dijalankan, item demi item diberikan progresnya. Kalau sudah selesai, minta bantu untuk di project sehingga klien dilibatkan di situ. Sehingga tidak serta merta langsung terima jadi gitu.
Oke, sorry teman-teman ya. Halo, halo. Kedengeran? Iya, kedengeran Kak. Ada. Oke. Sorry ya, tadi kalau Oke. Tadi sampai di dalam membatasi ya, batasan secara pribadi dan profesional. Jadi ketika bertemu, ya membahas terkait proyek, kemampuan kita, dan lain sebagainya. Nah, batasi hal-hal yang sifatnya pribadi, yang nggak usah terlalu disampaikan gitu. Tentu teman-teman harus mencoba tuh mengurangi hal-hal yang sifatnya pribadi. Misalkan kita lagi konflik dengan pasangan kita, yang nggak usah diceritakan juga gitu. Mengelola konflik, hadapi konflik dengan cara yang profesional dan cari solusi gitu. Nah ini bagus teman-teman. Ketika nanti terjadi deadlock, coba didiskusikan, nggak usah terlalu kaku ya di dalam diskusi itu, jangan terlalu kaku. Nah, hadapi konflik itu dengan mencoba mendengarkan mereka dulu. Mereka pengennya apa, kita cari solusi tengah-tengah. Nah, ini ketika diskusinya jangan terlalu kaku. Kemudian, nah ini saya coba contohkan. Ketika saya menggarap satu proyek, di saat itu memang ada developer lama. Nah, developer lama ini memang agak kaku ya. Ketika diajak diskusi, dia pengennya ini. Gitu. Padahal situasi tidak memungkinkan untuk melakukan ini. Nah, tiba-tiba developer butuhnya sekian. Nah, kondisi tidak memungkinkan untuk sekian. Nah, ini dicari solusinya. Coba di breakdown tasnya, mulai dari tasnya, terus kemudian alokasinya, sehingga akan ketemu solusinya seperti itu. Nah, investasi dalam jaringan ini penting teman-teman. Teman-teman harus aktif di dalam kegiatan sosial untuk menebar jaringan ya. Baik itu di organisasi ataupun kegiatan-kegiatan sosial ini penting karena dari situ teman-teman nanti akan ketemu dengan banyak orang, banyak stakeholder di acara-acara organisasi, acara-acara kegiatan sosial. Di situ akan interaksi yang sifatnya non formal. Nah, di interaksi yang situasinya non formal inilah kadang-kadang bisa membuat ini menjadi suatu proyek tertentu. Gitu. Kadang-kadang kita nggak nyangka, kita ketemu dengan orang, kita ketemu dengan yang itu di acara-acara yang sifatnya non formal seperti itu. Saya kadang-kadang dapat klien dari organisasi, gitu. Misalkan, oh teman saya di satu organisasi ternyata juga punya proyek yang sama loh. Dia lagi mendapatkan proyek, cuma dia ternyata keteteran. Nah, kita bisa bantu masuk untuk mengerjakan. Nah, ini teman-teman harus aktif lah. Jangan ansos seperti itu. Kalau ansos ya, itu coba coba teman-teman mencoba untuk berkegiatan di, di luar ya. Gitu. Kemudian berbagi pengetahuan. Nah, ketika nanti teman-teman di dalam suatu organisasi atau suatu kegiatan sosial, berbagi pengetahuan, bercerita dengan orang itu juga secara tidak langsung menjaga apa ya, menjalin relasinya lebih erat. Kita bercerita terkait sejarah kerajaan, itu bagus. Kalau calon Itu aku ya teman-teman. Oh sorry, ini ada yang bocor aku suaranya. nggak dijak, aku pamit. Aku kalau mau sih pamit. Nggak kayak sekolah. Mungkin moderator bisa di mute dulu ininya yang bocor suaranya. Aku sih. Oke, thank you. Nah ini kita coba setelah mencoba tata cara ya menjalankan suatu hubungan, coba kita identifikasi tantangannya seperti apa. Tantangan umum deh teman-teman. Misalkan komunikasi yang buruk, tidak semua orang berkomunikasi dengan cara yang sama. Nah, ini tadi teman-teman harus lebih banyak mendengarkan supaya tahu lawan bicara kita ini cara komunikasinya seperti apa, dia ketertarikannya di mana. Nah ini penting teman-teman. Jangan sampai orangnya nggak
cara bicaranya ini, kesukaannya ini, tiba-tiba teman-teman bicara ke hal yang lain. Misalkan lawan bicara kita di area militer gitu ya, kita tiba-tiba bicara blockchain, belum tentu masuk gitu. Nah, ini jadinya miskom nantinya teman-teman. Apa yang mau kita sampaikan tidak tersampaikan karena kita memaksa pengetahuan kita kepada orang lain. Gitu. Nah, itu orang jadinya nganggap kita apa sih ini orang? Karena kita memaksakan pengetahuan kita yang seolah-olah kita udah tahu segala hal, kita push ke dia, kita masukkan semua informasi ke dia, meledak. Jadi kita harus tahu lawan bicara kita itu orangnya seperti apa, cara komunikasinya seperti apa. Itu ya teman-teman. Kemudian tantangan umumnya salah satunya juga konflik kepentingan. Nah, ini sering terjadi nih. Konflik kepentingan ini sering terjadi. Jadi teman-teman juga harus pintar-pintar ya membaca situasi ini. Kadang konflik kepentingan ini banyak sering terjadi, baik itu kepentingan individu atau kepentingan organisasi. Nah, kepentingan individu misalkan ada seseorang yang eh, memang ingin terlihat bagus karena ingin promosi gitu. Kadang-kadang mereka juga eh, mengacaukan suatu proyek, dengan membatasi komunikasi, membatasi alur komunikasi, rapatnya tiba-tiba di apa di stop atau dibatalkan gitu. Ini coba teman-teman pelajari terkait konflik kepentingan karena ini panjang rentetannya konflik kepentingan untuk mencapai win-win solusi gitu. Nah, ini banyak banyak hal yang harus diskusikan. Ini nggak bisa sehari dua hari itu kalau konflik kepentingan. Tapi teman-teman nanti ketika mulai mempelajari, mulai mencoba menjaga komunikasi, nanti teman-teman tahu bagaimana men-solving satu konflik kepentingan itu. Kemudian mengatasi tantangan. Nah, mengatasi tantangan ini dengan apa? Satu mediasi. Jadi teman-teman nggak apa-apa ngalah dulu, nggak apa-apa. Ketika ada orang yang mencoba memiliki kepentingan, teman-teman ngalah, mediasi, menyelesaikan sengketa ini dengan cara yang kita ingin tahu mereka dia itu pengennya apa sehingga nggak berbenturan. Oh, kalau dia inginnya seperti ini, oke Pak, kita berarti di belakang Bapak kita bantu supaya ini menjadi hal-hal yang sifatnya nanti di belakang Bapak seperti itu. Nah, itu nggak apa-apa teman-teman. Jadi nggak masalah. Teknik mediasi itu bisa dengan banyak hal. Tapi itu semua harus duduk, dibicarakan secara baik-baik supaya proyek ini tidak tidak terganggu ya ke depan. Kemudian pelatihan dan pengembangan. Ikuti pelatihan untuk meningkatkan keterampilan. Ini penting teman-teman. Jadi ketika teman-teman mempunyai skill set sekian, teman-teman ikut aja pelatihan lagi keterampilan untuk menambah skill set teman-teman seperti itu. Ya, itu juga nanti membuat memberikan daya tawar tersendiri gitu. Oke, mungkin itu dulu teman-teman. Jadi sekilas saya coba eh, sesi tanya jawab dulu deh. Oke, moderator, monggo Pak Rizik. Ya, Mbak Yuli, boleh kalau mau tanya. Oke, izin on mic ya, Kak. Ya, Sebelumnya terima kasih Kak atas insight-nya terkait building professional relationship. Yang ingin saya tanyakan nih Kak, kalau di proses rekrutmen tuh kan kadang ada beberapa perusahaan yang mengadakan FGD itu ya Kak. Dan pasti FGD sendiri itu dimulai dari case dan meminta aplikan-aplikan untuk memberikan opininya dan juga, solusi dari case yang dikasih. Nah, itu sebaiknya kalau misalnya FGD itu gimana ya, Kak? Biar, dari perusahaan tuh terlihat aktif cuma nggak yang terlalu, apa ya, terlalu aktif banget gitu, Kak. Terima kasih. oke, makasih Mbak Yuli. Jadi terkait FGD ya, ketika kita di FGD, ini kita harus
gimana nih? Nah, kita lihat dulu FGD-nya, Mbak. Materinya individual atau kelompok. Kalau kelompok, saya pernah juga melakukan FGD. Misalkan disuruh menebak bergantian dengan tim, seperti itu, bagaimana menyelesaikan. Ternyata ketika kita over, kita yang menjawab itu terlalu over, ternyata nggak baik. Jadi kadang-kadang para HR itu membuat skema yang memang kita ini dituntut untuk seimbang di antar tim. Jadi tim memang kita ini dijawab untuk salah. Jadi kadang gini, urutan. Kita disuruh ada 3 pilihan yang benar. Kita disuruh menebak dari semua pilihan. Bergantian. Nah ini ternyata kadang kita harus menjadi yang salah. Seperti apa? Misalkan kita 3 orang. 3 orang. Ada 10 titik gitu. Nah ternyata yang benar itu di titik keempat. Nah itu kadang kita kan mencoba menginisiasi menjawab, oh di titik 10 yang benar. Oh ternyata enggak. Ternyata di titik 4. Tapi kalau kita berurutan, kita menjadi orang yang salah dulu. Oke, 1, 2, 3, 4. Itu lebih cepat daripada satu orang memikir, oh, berapa ya? Kayaknya 10 deh. Oh, 10 atau 9 ya? Oh, atau 8 ya? Oh, 10. Nah, itu udah berapa detik menjawab tuh. Untuk memikirkan 1, 2, 3-nya itu. Terus nanti orang kedua memikirkan lagi, oh 10 salah ya, oh 9 atau 2 atau 3 atau 5 ya. Terus dia mikir dulu, oh kayaknya 4 deh, 4. Nah, ternyata 4 juga masih salah, karena jawabannya di nomor 3. Coba tadi saya nggak usah berpikir nomor 10, nomor 8, nomor 9. Saya jawab aja 1, salah. Terus teman saya yang kedua, 2, salah. Nah, teman kita ketiga, 3, langsung benar. Itu cuma butuh 3 detik. 1, 2, 3, benar. Jadi kita nggak usah mikir 8 atau 9 atau 10. Jadi kadang kita harus menjadi orang yang salah juga. Salah menjawab ya. Seperti tadi itu ketika kita jadi kerja kelompok. Tapi teman kita yang tim tadi yang menjawab nomor 3, benar gitu. Jadi kita nomor 1, 1. Terus teman kita yang kedua, 2. Itu kan enak. Itu kadang-kadang HR itu melakukan hal yang seperti itu untuk melihat apakah kita mencoba berinisiatif sendiri, tapi ternyata hasilnya salah, atau kita mencoba hal yang salah tapi berurutan, sehingga teman kita lah yang nanti akan benar. Nah itu, tapi kalau sifatnya skill set ya, individu mengerjakan tas, ya kita kerjakan maksimal dengan skill set kita yang bagus gitu teman. Kita harus maksimalkan. Ketika sifatnya individu, kita dikasih tas, coba cari solusi dari tas ini. Coba kerjakan tas ini. Nah, itu kita kerjakan secara maksimal karena sifatnya individual. Nah, itu all out kita di situ. Tapi kadang ketika FGD-nya kelompok, kita disuruh mencoba menebak di titik mana yang benar. Nah, disitulah kadang-kadang kita harus menjadi hal yang salah. Sifatnya berurutan aja. 1, salah. 2, salah. 3, benar. Itu cuma butuh 3 detik, teman-teman. Tapi kalau satu orangnya berpikir, nomor apa ya yang benar ya? Ini berapa ya? Karena kita mencoba menginisiatif mencari yang benar, bukan memberikan kebenaran ini untuk orang lain supaya lebih cepat. Dalam 10 detik, 3 titik bisa ketemu. Bahkan nggak nyampe kalau titiknya di nomor 3, nomor 6, sama nomor 8. Nggak nyampe 10 detik. Tapi kalau kita berpikir satu-satu, ternyata satu orang ini berpikir sampai 10 detik sendiri untuk mencari titik yang benar, mencoba-coba. Nah, ini yang buruk. Kadang-kadang kita juga harus menjawab hal yang salah gitu, untuk teman kita supaya benar. Nah, teknik-teknik di dalam FGD itu ketika FGD banyak kok, itu nanti ada terkait eh, team building dan lain sebagainya, itu membangun suatu tim itu bagaimana. Nah, itu nanti pasti banyak hal yang di situ. Nah, teman-teman harus tahu tuh di situ tugas kita ngapain. Di situ ketika kita berkelompok tugasnya gimana nih untuk menyelesaikan permasalahan ini secara cepat. Apakah tadi dengan kemampuan menerawang satu-satu, atau ya udah kita yang salah, gue salah nggak apa-apa, yang penting di tim kita ada yang benar dan cepat jawabnya. Nah itu juga harus 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 diskusi kan dengan tim supaya tim satu kok semuanya kompak, kita nggak apa-apa salah, yang penting ada yang benar. Kadang-kadang kan kita ditekan yang menjawab benar dapat hadiah gitu. Tapi dibuatin tim, nah kita kan pengen kita yang benar. Nah itu coba coba dicari tuh, ini tema
temanya apa nih? Tema permainan FGD-nya nih. Itu ya Mbak Yuli ya. Oke, Kak. Terima kasih, Kak. Oke. Ada lagi teman-teman? Ini mungkin ada yang mau tanya, bisa di kolom chat juga nggak apa-apa ya teman-teman. Kolom chat nggak apa-apa, nanti saya coba baca. Gimana Pak Moderator? Mungkin kita tunggu sebentar lagi. Kalau seandainya tidak ada yang bertanya, mungkin kita bisa sudahi. Karena alhamdulillah ini ada pembicara kedua sudah masuk. Ini dari teman-teman ada yang ditanyakan, dua pertanyaan lagi, boleh. Kita coba tunggu sampai 53 ya. Kalau nggak ada pertanyaan, mungkin kita bisa cukupkan. Nanti mungkin rehat sebentar, ganti untuk masuk sesi Isma, gitu ya, teman-teman ya. Mungkin kita bisa istirahat, tapi teman-teman stay di sini. Nanti kita lanjut lagi. Oke ya teman-teman, saya rasa nggak ada pertanyaan, jadi mungkin bisa kita tutup dulu. Oke, kalau dari saya terima kasih teman-teman. Saya izin live ya, teman-teman. Sekian. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman semua.
Ya, halo teman-teman semua. Mungkin kita beranjak ke pemateri berikutnya ya. Ini ada Mbak Isna. Silakan Mbak Isna dengan topik Managing Interpersonal Relationship for Enhanced Well-being. Silakan Mbak Isna. Oke, terima kasih Mas Rizik. Selamat siang teman-teman peserta Talent Hub Job Preparation. Balik lagi ya dengan saya Itsna. Untuk teman-teman yang di hari kedua sesi terakhir tidak hadir, perkenalkan saya Itsna Najmia sebagai Finance Director di PT Dikdaya Pesantren Indonesia. Oke, di sesi kali ini kita masih melanjutkan topiknya tentang relationship ya. Kalau tadi Pak Wakit menjelaskan atau sharing tentang professional relationship, di sesi kali ini kita akan bahas tentang personal relationship. Lebih tepatnya bagaimana cara mengelola personal relationship atau hubungan personal untuk uh, kesejahteraan atau kualitas hidup yang lebih baik. Itu ya teman-teman. Oke, kalau tadi Pak Wakit menjelaskan tentang professional relationship, bedanya dengan personal relationship adalah kalau personal relationship itu adalah interaksi yang terjadi antara individu yang memiliki ikatan emosional dan kedekatan yang lebih dalam. Bedanya apa dengan professional relationship? Pertama dari fokus utamanya itu udah beda ya. Kalau hubungan personal itu fokusnya ke ikatan emosional dan kedekatan, sementara hubungan profesional berfokus pada pencapaian tujuan pekerjaan. Lalu yang kedua itu bedanya adalah dari formalitasnya. Kalau hubungan profesional itu cenderung lebih formal dan punya batasan yang jelas, ada perjanjian hak dan kewajibannya gitu ya. Kalau hubungan personal itu lebih santai dan terbuka. Lalu dalam hubungan personal itu kita lebih memiliki keterlibatan emosional ya, keterlibatan emosional yang lebih besar, sedangkan hubungan profesional ini lebih terbatas pada aspek-aspek pekerjaan saja. Dan dari segi frekuensi maupun intensitas, interaksi dalam hubungan personal ini cenderung lebih intensif dibandingkan dengan hubungan profesional. Dan biasanya dalam hubungan profesional itu ada batasan ya antara antara batasan yang jelas lah antara kehidupan pribadi dan pekerjaan. Nah, kalau di hubungan personal, lawan partner kita ini, yang pertama yang paling dekat itu adalah keluarga ya. Keluarga ini likely eh, koneksi sosial pertama kita ya dalam kehidupan gitu. Kita pun tidak bisa memilih dari keluarga yang mana gitu. Dan kemungkinan besar hubungan kita di dalam keluarga itu bisa berpengaruh ya terhadap bagaimana kita berhubungan dengan orang lain seiring kita beranjak dewasa gitu. Lalu yang kedua itu teman. Teman ini ada yang sifatnya situasional, eh, seperti misalkan kita berteman di sekolah gitu kan, mau nggak mau kita ya temenan sama orang itu gitu. Ada yang sifatnya kita eh, ada yang sifatnya kita sama-sama mempunyai interest yang sama. Lalu ada partnership ini ya atau romantic partners. Lalu ada acquaintances atau kenalan ya sebatas. Jadi hubungannya itu lebih di surface level ya, di permukaan aja gitu, tidak seintimate teman. Nah, hubungan
hubungan personal ini sangat krusial ya teman-teman. Bahkan sejak sejak zaman prasejarah ya teman-teman. Di situ ada penemuan-penemuan prasejarah itu yang membuktikan bahwa orang-orang zaman dulu itu hidup berkelompok gitu. Hidup berkelompok di dalam komunitasnya untuk saat itu ya tujuannya ya untuk mereka mencari makanan, untuk mereka buat buat apa? Buat shelter gitu, buat shelter bareng-bareng gitu kan. Lalu juga kebutuhannya untuk proteksi baik itu secara fisik maupun sosial. Nah, mungkin di zaman sekarang ini hubungan personal itu eh, tidak lagi tidak lagi untuk memenuhi kebutuhan dasar itu ya. Kebutuhan dasar seperti kebutuhan survival lah istilahnya. Nah, di zaman sekarang ini toh kita bisa beli makanan di supermarket gitu kan, di warung tanpa kita butuh membangun suatu hubungan emosional gitu kan. Ya hubungannya hubungan transaksional aja gitu. Tapi kepentingan untuk kita melakukan hubungan interpersonal itu tetap 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 penting ya teman-teman. Kalau untuk sekarang terutamanya untuk membangun emotional fulfillment gitu. Nah, di sini misalkan terutamanya untuk hubungan yang positif gitu. Dalam hubungan yang positif, hubungan personal ini memberikan rasa aman dan nyaman. Jadi di dalam kita membangun hubungan personal, terutamanya hubungan yang positif, ini akan memberikan rasa aman, nyaman, dan rasa stabilitas yang penting untuk kesehatan mental dan emosional. Nah, hubungan yang positif ini bisa meningkatkan kebahagiaan, kepuasan hidup, dan mengurangi stres. Yang kedua adalah dengan kita memiliki hubungan yang positif, hubungan personal yang positif ya, dapat mengurangi resiko gangguan mental seperti depresi dan kecemasan serta meningkatkan ketahanan emosional. Dan juga bisa mengurangi gangguan-gangguan fisik ya seperti tekanan darah maupun bisa meningkatkan fungsi kekebalan tubuh dan bahkan bisa memperpanjang harapan hidup. Lalu yang ketiga, ini bisa meningkatkan self esteem kita. Jadi dengan kita berhubungan personal, dengan kita bergaul ini bisa meningkatkan kepercayaan diri dan harga diri. Lalu juga tentunya dengan lingkungan yang suportif bisa meningkatkan motivasi, produktivitas, dan pengembangan diri. Nah, di sisi lain ya, kadang hubungan personal itu bisa berefek negatif ya teman-teman. Ada hubungan yang sifatnya negatif dan efeknya itu malah hubungan itu bisa memicu atau memperparah gejala depresi dan kecemasan. Lalu bisa berpengaruh juga ke gangguan tidur, lalu bisa malah menjadi penurunan harga diri atau low self esteem gitu. Dan bahkan kalau sudah parah ya bisa mengalami gangguan stres pasca trauma ya, terutama dalam hubungan yang abusive dan traumatik. Nah, jadi setiap kita berinteraksi dengan seseorang sebenarnya kita di situ menciptakan suatu hubungan interpersonal, apakah itu berlangsung beberapa menit ataupun di dalam jangka panjang. Dan setiap orang ini punya personality yang berbeda-beda, jadi nggak ada relationship yang sama gitu ya. Dan dan biasanya hubungan personal ini mengalir sesuai dengan kebutuhan
individu masing-masing dan tingkat komitmennya gitu. Nah, secara secara journey ya, secara perjalanan gitu. Pertama, ketika kita bertemu sama seseorang gitu, pasti kita eh, berusaha untuk membangun hubungan yang positif. Lalu ketika sudah terbangun hubungan yang positif, kita berusaha untuk mempertahankan hubungan yang positif itu gitu. Lalu ternyata ketika sudah dijalani di pertengahan jalan, ternyata ya mungkin karena ada suatu hal atau memang sifat asli mereka yang kayak gitu gitu. Kita kadang dihadapi oleh hubungan yang negatif ya. Nah, pertama kita mulai bahas dari bagaimana dari hubungan yang positif dulu ya, teman-teman. Karena pasti kita ketika memulai hubungan ya ekspektasinya kita ngebangun hubungan yang positif. Nah, apa itu hubungan yang positif? Nah, hubungan yang positif ini adalah interaksi antara individu yang membawa manfaat emosional, mental, dan fisik bagi kedua belah pihak. Nah, highlightnya ini bagi kedua belah pihak ya, teman-teman. Nah, hubungan positif ini ditandai oleh saling pengertian, dukungan, rasa hormat, dan kepercayaan. Nah, misalkan nih, keluarga yang harmonis. Nah, biasanya keluarga keluarga yang harmonis ini penuh kasih sayang, saling mendukung, dan menjaga komunikasi yang terbuka. Nah, itu ciri-ciri hubungan yang positif ya di ruang lingkup keluarga. Lalu misalkan di ruang lingkup persahabatan. Bagaimana hubungan yang positif di ruang lingkup persahabatan gitu ya? Itu teman-teman yang saling mendukung dalam berbagai situasi hidup dan teman-teman yang memberikan dukungan emosional maupun teman-teman yang mendorong kita untuk terus mengembangkan potensi diri kita gitu. Lalu kalau di dalam ranah hubungan romantis, bagaimana hubungan romantis yang sehat? Biasanya itu ditandai dengan komunikasi yang baik, saling menghormati, lalu juga dukungan emosional juga, dan biasanya saling menghargai ya dan bekerjasama dalam mengatasi konflik. Bagaimana di ranah profesional ya, hubungan profesional yang positif itu eh, di tempat kerja biasanya itu kolaborasinya baik, lalu ada penghargaan ya terhadap terhadap kerja keras dan juga dukungan profesional antar teman kerja. Nah, bagaimana kita membangun hubungan yang positif? Yang pertama adalah ini fondasinya ya, teman-teman. Fondasi dari segala fondasi yaitu mengenali diri sendiri, get to know yourself. Bagaimana proses mengenali diri sendiri? Yaitu kita melakukan eksplorasi ya dan pemahaman mendalam tentang siapa diri kita sebenarnya. Termasuk di situ kita memahami nilai-nilai kita itu apa, keyakinan kita apa, prinsip kita apa, kekuatan dan kelemahan kita apa, kita butuh eh, kebutuhan emosional kita apa, lalu preferensi pribadi kita apa. Nah, gimana caranya? Yang pertama pastinya kita melakukan refleksi diri ya, teman-teman. Refleksi diri dan melakukan evaluasi dari nilai dan keyakinan kita. Lalu kita identifikasilah kekuatan dan kelemahan kita, dan kita juga bisa nge-rewind dari pengalaman hidup kita. Kalau pengalaman saya dulu di 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 masa kuliah itu saya pernah 2 minggu itu nggak nggak tidak melakukan kontak dengan teman-teman saya ya, teman-teman. Jadi bukan, tapi bukan istilahnya di Jepang apa tuh
hikimokiri ya. Kalau di Jepang itu kan ada hikimokiri yang dia eh, di kamar aja gitu ya sendirian. Terus kalau mau makan biasanya online order, jadi nggak keluar sama sekali. Bukan bukan kayak gitu ya teman-teman. Tapi sebenarnya karena saat itu triggernya adalah saya sebelum masa itu ya, saya kalau ada jadi kalau ada masalah gitu, saya selalu cerita ke teman gitu. Sampai pada satu titik, sampai sampai pada suatu titik eh, teman-teman saya ini slow response gitu kan. Ya karena ada mereka juga pastinya punya urusan masing-masing gitu. Nah, ketika slow response ini saya merasa eh, insecure gitu ya, malah jadi aduh gimana nih gitu, insecure sendiri gitu. Karena saya rasa sih saat itu karena nggak punya uh, coping mechanism di dalam diri saya sendiri gitu. Jadi saya terlalu bergantung ke orang lain. Maka dari itu saya waktu itu 2 minggu coba saya nggak kontak teman-teman saya gitu. Tidak melakukan komunikasi ya dengan teman-teman. Lalu eh, di situ di situ saya eh, bukannya nggak ngapa-ngapain ya teman-teman. Di situ saya mencari mencari daily activity apa atau daily self care apa yang menurut saya bisa jadi fondasi saya gitu. Menjadi fondasi saya ya ketika saya ada masalah saya jadi nggak terlalu bergantung ke teman-teman. Nah di situ akhirnya ya saya menemukan polanya seperti apa gitu untuk saya uh, punya fondasi itu. Jadi intinya bagaimana saya mencari kebahagiaan diri saya itu di dalam sumber utamanya itu di dalam diri saya sendiri gitu, bukan dari orang lain. Intinya seperti itu. Bagaimana kebahagiaan itu sumber utamanya adalah dari dalam diri sendiri ya. Kalau saya saat itu menemukannya ya balik lagi sih ke pola hidup yang sehat ya, aktivitas fisik. Jadi kayak daily activities, daily habitnya itu ya akhirnya saya menemukan bahwa ya aktivitas fisik itu memang sangat berpengaruh gitu kan. Lalu yang kedua ya makan makanan sehat. Lalu yang ketiga saya juga mulai melihat kembali nilai-nilai prinsip-prinsip saya gitu, prinsip yang saya pegang, karakter saya ini seperti apa gitu. Lalu yang keempat itu saya identifikasi sih, identifikasi kelebihan dan kekurangan diri saya seperti itu. Jadi saya mencari bantalan ya, cushion gitu. Ketika terjadi suatu problem hidup, jadi kalau jatuh tuh nggak terlalu sakit gitu ya, karena ada bantalan dan fondasi ini. Nah, efeknya apa? Efeknya itu adalah kita lebih mandiri secara emosional. Jadi mandiri secara emosional itu kita punya kemampuan untuk mengelola emosi kita tanpa terlalu bergantung kepada orang lain. Dan pemahaman tentang diri sendiri ini bisa meningkatkan rasa percaya diri ya, teman-teman. Lalu kita juga jadi tahu, kita jadi bisa menetapkan batasan yang sehat. Lalu kita pun mulai bisa memilah gitu, memilah mana hubungan yang sehat, yang sesuai dengan nilai dan kebutuhan kita, dan menghindari hubungan yang tidak sehat atau merugikan. Ya, dengan kita tahu diri kita juga gitu, kita lebih mampu untuk mengidentifikasi perasaan, memahami emosi dan membantu kita dalam mengekspresikan dan mengelola perasaan dengan cara yang sehat. Lalu kita juga jadi tahu uh, lebih mudah mengidentifikasi apa pemicu stres dan bagaimana kita meresponnya gitu. Lalu tentunya ketika kita tahu
diri kita, kita jadi tahu apa yang kita butuhkan dan apa yang kita rasakan, dan dalam kita menyampaikan hal tersebut pun bisa lebih jelas dan tegas. Nah, ketika ada konflik pun, ketika kita memahami diri sendiri itu kita bisa menyelesaikan konflik itu dengan lebih konstruktif ya, karena kita pun jadi mengerti gitu, memahami pemicu emosi atau perilaku tertentu yang membantu kita bisa mengelola reaksi dalam situasi konflik. Lalu berikutnya untuk kita build positive relationship yaitu be approachable, jadi mudah didekati gitu ya. Yaitu pertama dengan kita active listening. Menjadi pendengar yang baik itu penting ya teman-teman. Kayaknya dari materi-materi kemarin tuh selalu ada active listening ya. Jadi bagaimana kita memberikan perhatian penuh saat orang lain berbicara, kita menunjukkan minat kita terhadap perbicaraan orang tersebut. Lalu yang kedua positive body language, yaitu tersenyum, kontak mata, ya, atau bahasa-bahasa nonverbal lainnya. Lalu memberikan apresiasi. Biasanya orang tuh senang ya kalau kita berikan apresiasi, berikan pujian, kita kasih pengakuan atas pencapaian mereka, itu orang biasanya senang. Lalu yang terakhir menghormati batasan pribadi dan ruang individu masing-masing. Ya teman-teman. Jadi jangan over ya. Lalu berikutnya show interest. Gimana caranya kita menunjukkan interest kita? Pertama, kita memberikan waktu dan perhatian penuh kepada kepada orang terdekat kita gitu ya. Lalu kita menggunakan bahasa tubuh yang positif dan kita merespon dengan empati. Biasanya caranya kita menanyakan kabar mereka, lalu kita menunjukkan minat pada kehidupan dan kegiatan mereka. Jadi misalkan mereka cerita, ya kita tanya-tanya balik gitu. Oh, jadi gini apa? Uh, Oke, berikutnya adalah setelah kita membangun hubungan yang positif, yaitu bagaimana caranya kita menjaga hubungan yang positif. Yang pertama yaitu berkomunikasi secara sering ya, secara sering. Komunikasi ini karena dalam menjaga hubungan, komunikasi ini sangat penting ya teman-teman. Baik bagaimanapun caranya gitu, bisa dengan komunikasi secara langsung maupun cara tidak langsung, ataupun mungkin uh, dengan cara nonverbal gitu ya, misalkan ngasih hadiah atau apa. Nah, kenapa komunikasi itu penting? Yang pertama karena komunikasi ini bisa membangun kepercayaan. Ketika kita komunikasi ya, berbagi pikiran dan perasaan secara reguler, orang lain bisa merasa lebih nyaman dan percaya kepada kita. Yang kedua, mengurangi kesalahpahaman. Jadi kita bisa menjelaskan masalah atau kekhawatiran yang mungkin timbul, sehingga mengurangi potensi kesalahpahaman, lalu memperkuat hubungan,
kalau kita sering melakukan komunikasi itu bisa memperkuat ikatan emosional antar individu, eh, lalu mendorong keterlibatan. Jadi orang lain merasa lebih terlibat dan diperhatikan. Lalu dapat membantu menyelesaikan konflik. Lalu mendukung kesejahteraan emosional. Maksudnya ini ketika kita saling cerita, berbagi pengalaman, itu kan bisa membantu kita untuk mengurangi stres ya, dan meningkatkan kesehatan mental. Dan kita pun bisa jadi punya perspektif baru gitu. Misalkan kita punya masalah, dengan kita bercerita yang tadinya kita overthinking sendiri, overwhelm sendiri gitu. Ketika kita bercerita, kita punya perspektif baru, punya uh, mungkin juga orang-orang di sekitar kita punya ide-ide yang baru gitu. Jadi kita merasa masalah itu ternyata tidak sebesar yang kita kira gitu. Lalu dengan komunikasi secara sering pun dapat meningkatkan kualitas hubungan. Lalu berikutnya manage your expectation. Jadi terkadang kita mengasumsikan bahwa orang lain itu punya pandangan yang sama dengan kita. Tanpa kita sadari bahwa sebenarnya cara berpikir atau cara pandang orang lain tuh beda-beda gitu. Apa yang penting menurut kita belum tentu sepenting itu untuk orang lain. Jadi misalkan, misalkan ada teman kita yang ulang tahun, terus kita udah ngasih kado, terus ngasih balon-balon HBD juga gitu ke mereka. Terus ketika kita ulang tahun, kita berekspektasi untuk mereka juga ngasih itu ke kita gitu. Itu kan di situ kita punya ekspektasi. Dan ketika teman kita nggak ngasih kado ke kita, kita kecewa gitu. Kita kesel, kita marah ke mereka. Nah, itu kan berarti kita punya ekspektasi ke teman kita gitu ya. Nah, kalau dari saya pribadi, cara cara memanage ekspektasi itu ya, kalau saya pribadi sih dengan saya tidak punya ekspektasi gitu ke orang lain. Maksudnya ya kita tetap doing good, tetap memberi ke orang lain tanpa mengharap imbalan ya dari orang lain. Kalau untuk personal relationship seperti itu. Beda ya kalau dengan professional relationship, itu malah kita harus mempertahankan hak dan kewajiban kita gitu kalau di professional relationship. Lalu lalu adalah empati ya teman-teman. Empati ini berarti kita sensitif terhadap perasaan orang lain, mampu menjadi pendengar yang baik. Jadi kita memberikan perhatian penuh kepada orang lain saat berkomunikasi dan menghargai serta memahami perspektif mereka dengan sungguh-sungguh. Dan ketika kita berkomunikasi maupun bercerita gitu pun kita nggak hanya fokus pada diri sendiri, tapi kita juga memberikan ruang kepada orang lain untuk mengungkapkan perasaan dan pikiran mereka. Lalu mengerti dan memahami sudut pandang orang lain. Lalu responsif terhadap kebutuhan orang lain dan tidak memihak serta tidak menghakimi. Jadi saat berinteraksi kita berusaha melepaskan prasangka dan penilaian yang biasa muncul sehingga kita membangun ruang yang aman untuk orang lain tanpa takut mereka dihakimi. Oke, next.
Oke. Dalam dalam perjalanan hubungan personal itu mungkin awal-awalnya hubungannya itu positif ya teman-teman. Jadi bisa di pertengahan jalan itu ketika ada suatu peristiwa atau ada suatu cobaan mungkin ya teman-teman, hubungan itu bisa berubah menjadi negatif relationship gitu. Nah, bagaimana kita memanage hubungan yang negatif? Nah, apa itu hubungan yang negatif? Hubungan yang negatif itu adalah interaksi antara individu yang berdampak buruk ke kesejahteraan emosional, mental, atau fisik salah satu atau kedua pihak yang terlibat. Jadi di sini dampak dari hubungan negatif itu berkebalikan ya teman-teman dari yang hubungan positif. Dan di sini hubungan itu akan menjadi negatif apabila salah satu ini sudah merasakan bahwa hubungan ini adalah hubungan yang negatif gitu. Contoh hubungan yang negatif apa? Yaitu hubungan yang abusive. Hubungan yang abusive itu yang sudah melibatkan kekerasan fisik, emosional, atau psikologis. Contohnya kekerasan dalam rumah tangga, pelecehan verbal, dan manipulasi emosional. Lalu hubungan toksik yang biasanya ditandai oleh dinamika yang merugikan, misalkan kecemburuan yang berlebihan, kontrol yang berlebihan, atau ketergantungan emosional yang udah tidak sehat. Lalu hubungan yang tidak seimbang, di mana satu pihak ini selalu memberi lebih banyak dari yang diterima, baik dalam bentuk emosional, finansial, atau tenaga, sehingga menciptakan ketidakseimbangan hubungan yang tidak sehat. Lalu hubungan dengan konflik yang berlanjutan, jadi hubungan tersebut selalu dipenuhi oleh pertengkaran yang terus-menerus tanpa adanya resolusi yang konstruktif. Nah, bagaimana cara kita menghadapi dan memanage hubungan yang negatif? Yang pertama, identifikasi masalahnya. Kita kenali dulu tanda-tandanya. Misalkan konflik yang berkepanjangan, manipulasi, ada kekerasan verbal atau fisik, dan kita ada perasaan yang tidak nyaman. Lalu dievaluasi situasi tersebut, seberapa seringkah kejadian-kejadian tersebut, dan seberapa serius masalah yang terjadi, dan dampaknya kepada diri kita. Lalu yang kedua, komunikasi. Komunikasi dulu, ungkapkan perasaan kita, bicara secara jujur, dan terbuka dengan perasaan dan kekhawatiran kita. Lalu begitu pun kita juga mendengarkan balik ya dari ketika partner kita berbicara gitu. Mendengarkan penjelasan dari partner kita dan tunjukkan bahwa kita pun juga mencoba memahami dari sudut pandang mereka gitu. Lalu yang ketiga, kita menetapkan batasan ya. Buat batasan yang jelas, apa yang bisa diterima dan tidak bisa diterima dalam suatu hubungan, komunikasikan batasan ini dengan tegas, dan kita konsisten dengan batasan tersebut. Lalu bisa mencari solusi bersama dengan kita mengajak pihak lain ya gitu, pihak ketiga untuk berdiskusi dan mencari solusi bersama. Lalu fokus kepada solusi dan bukan masalah. Lalu coba mengembangkan keterampilan pengelolaan konflik, maksudnya kita tetap tenang, bagaimana caranya agar tetap tenang dan rasional saat menghadapi konflik dan menghindari reaksi emosional yang berlebihan. Lalu ketika konfliknya sudah terlalu berlarut-larut gitu ya, pertimbangkan untuk mencari bantuan eksternal ya, untuk mendapatkan perspektif dari profesional dan
saran-saran tentang bagaimana cara mengelola hubungan yang negatif. Lalu juga dukungan sosial ya, dapat bisa dari teman, keluarga, atau komunitas tertentu. Lalu apabila memang sudah deadlock gitu ya, kita bisa mempertimbangkan suatu pilihan lain, yaitu kita mulai mempertimbangkan manfaat dan resiko dari kita mempertahankan hubungan tersebut. Jika hubungan tersebut sangat merugikan, mungkin saatnya uh, untuk cut off ya, untuk mundur dari hubungan tersebut gitu. Nah, yang terakhir tetap harus melakukan pemeliharaan diri, harus menetapkan prioritas pribadi, bahwa yang terpenting adalah kesehatan mental maupun fisik diri kita sendiri terlebih dahulu. Oke, sekian dari saya. Kalau dari saya seperti itu tentang tentang bagaimana mengelola hubungan personal ya teman-teman. Mungkin dari sini teman-teman ada yang ingin ingin memberi masukan gitu apabila ada yang kurang dari materi saya atau bertanya atau berbagi pengalaman tentang tentang bagaimana mengelola hubungan yang positif atau bagaimana caranya menghandle hubungan-hubungan yang negatif. Gimana teman-teman? Kalau sekarang itu apa ya? Lagi ada istilahnya tuh low maintenance friends dan high maintenance friends ya.
Oh, Mbak Isna, ini ada Oke, ya. Ini ada yang bertanya ya di chat ya. Ini dari Indah Nandarista, Kak, gimana cara untuk mengidentifikasi diri terkait kekurangan dan kelebihan? Karena kadang kalau disuruh sebutin soal itu seperti lebih bisa sebutin kurangnya daripada lebihnya. Oke, sebenarnya kalau sudah bisa menyebutkan kekurangannya berarti ya kita juga udah ngerti lah ya diri kita gitu. Kita jujur kepada diri kita ya bahwa kita oh kurangnya A B C D E gitu. Nah, kalau untuk yang kelebihan, kalau kelebihan itu memang ada yang secara bakat ya. Bahkan bakat pun perlu diasah juga gitu. Ada yang memang itu perlu diasah. Ada juga kelebihan itu yang kita ciptakan sendiri gitu, teman-teman. Nah, pertama bisa sih tanya ke orang-orang sekitar dulu ya. Tanya ke orang-orang sekitar. Kita lihat dari perspektif orang lain ke kita. Ini kira-kira gue kelebihannya apa sih gitu. Biasanya tuh orang-orang yang lebih aware gitu dengan kelebihan kita. Nah, yang kedua, kelebihan itu bisa di-create sih. Misalkan, aduh gue pengen jago public speaking gitu kan. Gue pengen itu jadi kelebihan gue nih. Nah, itu bisa dilatih gitu. Dilatih secara terus-menerus. Atau misalkan kelebihannya attention to detail gitu kan. Atau mungkin di sini Indah ada ini gak? Maksudnya ada suatu goal gak? Sebenarnya Indah ini pengen punya kelebihan apa gitu. Kalau saya itu menjadari kelebihan itu sebenarnya dari penilaian teman-teman sih. Kadang kita sendiri itu nggak sadar gitu ya dengan kelebihan diri kita. Karena teman-teman yang ngomong, oh Isna lo orangnya gini gini gini. Oh berarti ini kayaknya masuk ke kelebihan diri gue gitu. Atau mungkin dari pengalaman ya. Kalau saya itu dari pengalaman dari SD somehow gitu kayak dipercaya untuk megang uang terus gitu. Jadi bendahara terus tuh dari SD, SMP, SMA, kuliah sampai sekarang. Nah, itu salah satu kelebihan mungkin ya saya. Bisa jadi salah satu kelebihan saya gitu dari pengalaman, dari penilaian orang lain juga. Nah, coba ditanyain dulu di orang-orang terdekat gitu. Atau mungkin selama ini Indah ini biasanya dikasih dikasih role apa gitu di lingkungannya Indah. Itu kan bisa jadi gimana orang ngelihat kelebihan kamu. Atau Indah pun bisa nge-create kelebihan itu sendiri gitu. Dan pede aja gitu dengan kelebihan itu gitu. Karena ya fake it until you make it kan. Seperti itu Indah. Coba lebih pede ya. Menurut aku sih harus lebih pede sih Indah. Nah, mungkin di sini karena ini kali standarnya terlalu tinggi ya Indah ya. Mungkin di lingkungan, di orang lain udah termasuk teliti itu Indah, udah jadi kelebihan gitu loh. Nah, di sini standarnya Indah memang kayaknya lebih tinggi nih dari teman-temannya nih. Nah, ini kalau misalkan udah ada pikiran sendiri, kadang saya lupa beberapa detail dari yang saya kerjakan. Nah, ini kan bisa bisa diasah lagi dan teliti ini ya bisa jadi kelebihannya Indah. Gitu. Yang ada pekerjaan-pekerjaan yang membutuhkan ketelitian itu banyak juga ya Indah bisa jadi kelebihan. Terus coba dieksplor lagi gitu kan. Acceptance-nya kayak yang kurang apa nih acceptance penerimaan terhadap diri sendiri kah? Ya, kalau menurut saya harus pede pertama ya.
Oh, acceptance-nya yang kurang. Menurut saya harus lebih pede sih, Indah. Ya, fake it till you make it. Oke, ini ada pertanyaan lagi nih. Benarkah sekarang ada maintenance friend dan saya mengalami itu juga? Saya pernah di posisi dibilang sombong sama teman karena nggak pas respon seperti dulu. Nah, sebenarnya low maintenance and high maintenance friend itu kan eh, tergantung kenyamanan masing-masing pihak ya. Ada yang misalkan kedua belah pihak nyaman dengan low maintenance, ya itu akan tetap hubungan itu akan tetap terjaga gitu. Kalau misalkan salah satu pihak eh, demand untuk high maintenance dan pihak yang lain ini orangnya low maintenance, ya itu sebenarnya nggak nemu juga ya, nggak ketemu ininya. Oke, gimana di sini ada teman-teman yang high maintenance friends kah? Ya, yang tipenya high maintenance yang menuntut temennya untuk fast response, mungkin bisa ngasih ngasih perspektif ya. Kalau saya sih orangnya low maintenance ya, tetap direspons, cuman kalau misalkan untuk ketemu langsung itu kan sulit ya, memang harus ada investasi waktu dan tenaga, dan sementara kita punya prioritas yang lain juga gitu kan. Iya, betul. Ini udah sesi terakhir ya dari rangkaian webinar apa mastering personal development. Gimana teman-teman, sudah ini belum? Sudah mastering personal development belum ya? Mastering personal development dengan menggunakan AI dan gaya hidup sehat ya temanya. Ini kalau yang saya lihat materi-materi dari sebelumnya itu ya mostly tentang personal development ya, soft skill, terus terus tentang ada ini sosial komunikasinya ya, komunikasi, mostly sih tentang soft skill. Oke. Alhamdulillah banyak mendapat insight dan semakin semangat as job seeker. Apa nih insight yang paling mengena gitu? Apa Yulita insight yang paling mengena? Dan materi apa yang sekiranya paling membantu gitu